buat teman-teman buruh, buat teman-teman pekerja yang ada di Kabupaten Majalengka khususnya yang sudah berserikat dan belum berserikat, boleh join, boleh tonton live-nya dan nanti boleh bertanya. Bentar lagi, habis lagu Buruh Tani ini saya naikin saya undang naik, bukan dinaikin, repot nanti kalau dinaikin. Umi Yeti ketua SPN sudah ada, sudah nongkrong, sebentar lagi kita jemput. Kususuri garis jalan ini. Buat teman-teman buruh, buat teman-teman pekerja yang punya persoalan kerjaan, yang punya persoalan kaitan dengan perburuhan, yang punya persoalan kaitan dengan pekerjaannya di pabrik, hak-haknya tidak terpenuhi dan seterusnya, nanti boleh bertanya ke Umi Yeti. Nah, beliau ini setahu saya sudah malang melintang di dunia perburuhan, sudah beberapa kali gabung dan menjadi ketua serikat, dan sekarang beliau terpilih menjadi ketua Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Majalengka. Jadi buat teman-teman buruh nih, ini ada kami gimana sih? Ayo dong dibantu ketuk-ketuk layarnya, dibantu share-sharenya. 10 juta juga enggak? Halo Bapak, apakah Bapak download dan daftar ada kami pada link di bawah ini? Enggak. Emang downloadnya di mana sih? Bapak harus download dan daftar ada kami pada link resmi di bawah video ini. Silahkan ajukan kembali melalui link di bawah ini. Oke, sebentar. Wah, aku dapat limit 60 juta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi peraturannya Umi, peraturannya ini kalau live, baru saya mau ngomong. Peraturannya itu memang wajib memunculkan muka. Itu peraturannya. Iya. Jadi kalau nggak dimunculkan mukanya agak repot. Tapi ini kok bajunya berbeda dengan baju yang biasa ya? Iya. Ini pakai bajunya DPD. Baik. Teman-teman, di samping saya ini sudah ada wanita cantik. Aduh, kok tiba-tiba hidungnya langsung nambah gede gitu. Kang Abe bisa aja. Selamat malam, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum saya melanjutkan, izinkan saya memperkenalkan dulu tamu saya. Tapi sebelum itu, kawan-kawan, boleh dibantu ketuk-ketuk layarnya, boleh dibantu share-share-nya. Untuk apa? Karena ketuk layar share ini membantu agar live ini direferensikan ke pengguna TikTok. Saya berharap kemudian buruh di Majalengka, pekerja di Majalengka itu bisa menonton live ini. Tidak hanya buruh, tidak hanya pekerja, masyarakat umum juga boleh nonton, karena nanti saya yakini ini akan ngobrolnya akan seru. Ngobrolnya akan seru karena kaitannya dengan buruh. Kenapa seru? Kita sama-sama tahu kalau Majalengka itu wanita cantik yang seksi, industrinya makin banyak, justru buruhnya juga pasti akan lebih banyak. Kira-kira seperti itu. Baik, saya perkenalkan dulu sekilas teman-teman bahwa di samping saya ini adalah Umi Yeti, panggilan familiarnya. Beliau ini adalah Ketua Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Majalengka. Tetapi setahu saya nih, beliau juga dulunya pernah berserikat juga di serikat yang lain gitu. Tapi untuk lebih jelasnya saya persilakan Umi Yeti untuk memperkenalkan diri dulu. Monggo Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti. Saya sekarang ngambil dipercaya sebagai ketua DPC SPN Majalengka dan juga ketua PSP SPN PT Diamond ya Bang Abe ya, jadi double. Double gitu. Sebelumnya juga saya ketua PUK SPSI Rekonsiliasi, dan sebelum jadi ketua sebelum SPSI Rekonsiliasi saya juga pernah bergabung di PPMI. Itu mungkin background saya, Kang Abe. Baik. Boleh tahu ini Umi Yeti ini lulusan mana dan tinggal di mana Umi? Barangkali mau menjelaskan.
Oke, untuk saya itu alamatnya ada di Lewi Munding, Desa Tanjung Sari, lebih tepatnya, dan saya lulusannya BSI, Kang Abe, cuma sampai D3 ya, sarjana muda jadinya. Insya Allah lah sih pengennya ngelanjutin untuk S2, S1 dan S2, tapi masih rencana, mudah-mudahan aja, doain aja ya. Amin. Saya selalu mendoakan orang-orang baik, saya selalu doakan baik. Orang-orang jahat, saya selalu doakan baik juga. Baik, Umi gini. Pertama tentu saya ucapkan terima kasih sudah mau datang. Saya undang untuk untuk ngobrol online. Karena kalau ngobrolnya, saya itu biasa podcast, Umi, biasa podcast. Ada YouTube AB Channel TV, itu YouTube kami, itu podcast. Bayangkan kalau podcast harus siapin kameramen, harus siapin segala-galanya, kayaknya kosnya terlalu mahal. Saya belum bisa ngeluarin kos mahal gitu. Amin, Yang mudah-mudahan penting, secepatnya bisa ya Kang Abe. amin. Umi, sebentar lagi, ini tanggal 25, 26 ya. Berarti efektif 4 hari lagi, 4-5 hari lagi May Day. Ya. May Day ini kalau saya bilang ini lebarannya buruh lah, kira-kira seperti itu. Lebarannya. Nah, boleh cerita May Day itu sebenarnya apa, Umi? Silakan. Ya, kalau untuk pandangan dari saya sendiri untuk May Day ini adalah hari di mana buruh untuk melanjutkan perjuangan buruh yang belum bisa untuk diperjuangkan. Jadi bukan untuk dirayakan. Ya, garis bawahi, bukan untuk adanya perayaan seperti mengadakan lomba-lomba atau happy-happy, tidak seperti itu. Justru kita harus prihatin karena memang di hari buruh ini kan banyak yang kena dampak dari PHK dan lain sebagainya. Jadi miris ya gitu. Jadi bukan perayaan, justru kita harus merayakan itu tuh tidak boleh. Jadi harus melanjutkan perjuangan, itu pandangan saya. Seperti itu Kang Abe. Baik. Itu tolong HP dikondisikan dulu. Ya, ini soalnya ada hari ini tuh banyak banget. Sebentar saya angkat dulu, ini ada Pak Richard dari Tangerang mau ketemu saya. Sebenarnya sih tadi jadwalnya boleh, jam 6. silakan Umi, silakan. Sebentar ya. Silakan. Bentar. Baik teman-teman, ini jeda dulu sebentar karena Umi Yeti mau menerima sambungan telepon dulu. Teman-teman tadi, jadi ini menarik bahwa May Day ini bukan harus dirayakan, kawan-kawan. Ini seru nih. May Day ini bukan harus dirayakan, tetapi bagaimana kemudian May Day ini diperingati dan juga perlu diperjuangkan oleh teman-teman buruh untuk bagaimana kemudian hak-hak buruh bisa diakomodir oleh perusahaan. Kira-kira seperti itu. Nah, bagi teman-teman serikat pekerja, bagi teman-teman buruh yang ada di Kabupaten Majalengka, thank you yang sudah absen, Nonem, terima kasih. Bagi para pekerja boleh dibantu dulu ketuk-ketuk layarnya sembari nunggu nanti Umi Yeti, Ketua SPN hadir lagi. Oke, nggak apa-apa Umi. Siap, lanjut Umi. Tadi buruh saya sepakat bahwa Hari Buruh Internasional atau May Day ini bukan harus dirayakan, gitu. Tetapi bagi pribadi saya, tapi harus diperingati dan momen perjuangan buat teman-teman buruh untuk menyuarakan hak-haknya, untuk kemudian berusaha agar mendapatkan hak-hak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Gitu. Ya. Umi, cerita buruh. Kita cerita Majalengka. Suka dukanya ngurus buruh tuh apa, Umi? Kalau bilang buruh di Majalengka suka dukanya ya tentunya masih jauh dengan kata layak untuk pengupahannya ya Kang Abe. Karena Baik. pada dasarnya kos yang sangat tinggi dalam artian pengeluaran tinggi tapi pemasukan masih rendah seperti itu. Tapi ya
kita nggak bisa pungkiri karena memang sekarang Majalengka juga sudah mulai merambah ke dunia industri yang tadinya bukan dunia industri ya, jadi masih transisi lah dalam artian belum banyak yang paham bagaimana sih ketenaga kerjaan, bagaimana sih pemahaman buruh itu seperti apa. Jadi buruh di Majalengka hanya taunya ya saya bekerja, dibayar, selesai. Jadi belum banyak yang memahami bahwa buruh atau tenaga kerja di Majalengka ini masih banyak banget ketimpangan dalam artian ya miris lah kalau dibilang ya seperti itu Kang Abe. Jadi untuk dia disuka dukanya ya mungkin sejauh ini lebih banyak dukanya yang pada akhirnya buruh Majalengka lebih banyak terjerat dari pinjol-pinjol karena untuk menutupi yang cost tinggi itulah gitu, income yang rendah tapi pengeluaran yang lumayan besar karena memang pengeluaran itu di kota dan di Majalengka itu sama ya Kang Abe ya gitu, seperti itu. Itu sih lebih ke masih banyak dukanya sih daripada senengnya gitu. Oke. Baik. Selain suka dukanya buruh ini, bagi saya ini menariknya kalau cerita buruh tuh bagi saya cerita menarik. Kenapa? Karena berbicara industri, berbicara siap dukung Bapak Aing, nggak siap pokoknya lah Bapak Aing masih siap baik gitu, apalagi Bapak saya sendiri gitu. Nah terus ketika industri masuk, buruh masuk, nah buruh itu pasti berasal dari berbagai daerah. Di Majalengka sendiri sepanjang yang saya tahu karena saya memang jurnalis, kita tahu bahwa buruh di Majalengka ini ada yang dari Indramayu, ada yang dari Cirebon, ada yang dari Ciamis dan seterusnya lah. Nah, dengan budaya-budaya daerah masing-masing, pastikan pola penanganannya atau pola sosialisasinya pun berbeda. Nah, ini SPN ini menawarkan apa terhadap para buruh, para pekerja hingga kemudian mereka mau bergabung dengan SPN? Ya, jadi mungkin kami menawarkan untuk program-program yang jelas, program pendidikan. Karena apa? Karena memang rentan banget yang namanya buruh di Majalengka itu masih awam dalam pemahaman ketenaga kerjaan. Itu yang poin utamanya. Kedua, program dari perlindungan karena banyak sekali buruh-buruh di Majalengka yang masih terintimidasi ya seperti itu karena kami memang SPN mempunyai kurang lebih 80 advokasi. Jadi ketika ada perkara atau mungkin yang PHK sepihak atau apapun itu ya kami siap membantu sampai PHI, itu program kami. Kedua, program untuk mensejahterakan ya. Mensejahterakan dalam hal apa? Jadi kami memberikan pemahaman kepada para buruh di Majalengka bagaimana sih cara kita bisa mensejahterakan diri kita sendiri agar kita tidak terjerat dengan yang mohon maaf tadi saya bilang dari awal pinjol lah atau lebih banyak gali lubang tutup lubang. Karena di dunia pekerja juga banyak peluang-peluang yang bisa kita gali. Selain kita bekerja, kita juga bisa karena banyak relasi kita bisa bagaimanalah potensi ya kayak berjualan atau saling support satu sama lain seperti itu. Misalnya si A ini biasa berjualan apa atau apa ya kita akan tampung dan kita akan fasilitasi itu, seperti itu, lebih ke situ. Jadi jangan sampai miris juga ya Kang Abe, kita cerita sedikit ya tentang boleh bebas di sini mau cerita banyak, cerita menusuk juga boleh, nggak apa-apa kalau di sini. Ya karena gini, di Majalengka ini ternyata mirisnya buruh Majalengka ini lebih ke bagaimana sih mereka menutupi income tadi, kekurangan income. Jadi banyak yang menyimpang dalam artian mungkin tanda kutip dengan aplikasi-aplikasi tertentu lah, mungkin ada yang sedikit paham. Tahu. Di sini kami di SPN memberikan pemahaman-pemahaman agar
tidak perlu kita melakukan itu pun kita bisa mendapatkan income lebih atau income tambahan. Seperti itu. Bukan berarti kita harus lembur terus atau seperti apa, karena kan tidak semua pabrik atau tidak semua perusahaan itu punya lemburan ya kan, masih punya waktu gitu kan untuk libur atau mungkin jam pulang masih siang dan lain sebagainya. Jadi kita bisa bilang mengadakan pelatihan-pelatihan lah seperti itu. Jangan sampai miris banget ya di Majalengka ini, kebanyakan sekitar 45% sampai 48% selain terjerat dengan pinjol dan juga terjerat dengan aplikasi-aplikasi yang sangat Aplikasinya warnanya sama layar saya ya. yes. Seperti itu gitu. Jangan dijadikan hal seperti itu menjadikan income tambahan. Itulah seperti itu Kang Abe. Baik. Ada yang nanya. Adrian 1985. Contoh income-nya apa sih gitu. Nah, ini maksudnya pertanyaannya lebih spesifik nih. Apa maksudnya nih? Atau mau dijawab langsung boleh, Umi? Boleh. Contoh income tambahannya seperti ini, Pak Adrian. Kita kan di SPN punya anggota. Anggota itu di beberapa perusahaan. Jadi kita bisa supply dalam artian gini. Yang bisa bikin baju, bikin kaos. Kita nggak usah cari-cari vendor atau apapun ya, kita berdayakan teman-teman pekerja kita, anggota-anggota kita untuk siapa nih yang biasa bikin baju, siapa nih yang biasa bikin kaos. Nah seperti itu. Keduanya mungkin di rumahnya kayak suaminya atau yang orang tuanya biasa berjualan apa-apa ya, kita bantu tawarkan gitu secara online ke teman-teman. Di sini juga kan kita punya grup basreng lah mas, minimal misal contoh-contohnya gitu kayak basreng lah, keripik-keripik lah atau apa, itu kan juga bisa untuk income tambahan seperti itu ya. Kita juga bantu untuk mempromosikan jualan-jualan mereka, contohnya seperti itu. Mungkin Kang Andrian. Artinya SPN ini mempunyai program pemberdayaan anggota melalui UMKM anggotanya atau keluarganya. Kira-kira Ya. seperti itu ya. Itu yang kemudian salah satu yang ditawarkan oleh SPN terhadap anggotanya gitu. Berarti income internal ya, bukan income ke anggota. Iya. Oh iya, bisa masuk ke anggota. Ya ke anggota, karena maksudnya internalnya itu kan untuk di anggotanya, Kang Andrian. Karena apa? Kita kan membantu memberikan men-share ke grup-grup anggota dan lain sebagainya, itu kan banyak juga dan ternyata itu efektif gitu untuk membantu teman-teman dalam meningkatkan income tambahan. Jadi kalau untuk ngomong soal buruh, kita untuk mensejahterakan itu bukan hanya di urusan pekerjaan, bukan hanya di urusan harus banyak lembur dan lain sebagainya, tidak hanya seperti itu. Jadi kita juga bagaimana, kan udah jelas SPN itu mensejahterakan anggota dan keluarganya. Itu salah satu visi misi kita. Salah satunya itu mensejahterakan anggota dan keluarganya. Jadi di sini kita bertanggung jawab juga bagaimana kita mengembangkan gitu loh, mengembangkan dan memberikan motivasi kepada anggota kita untuk mencari income tambahan di luar pekerjaan itu sendiri yang pokoknya gitu loh. Seperti itu, tanpa harus ibaratnya melepaskan pekerjaan itu. Seperti itu. Oke. Baik, cukup ya Mas Adrian. Barangkali mau nanya lagi boleh Mas Adrian, tenang. Umi Yanti siap selama di Live AB Channel tuh menjawab pertanyaan-pertanyaan keluh kesah Bisa mungkin ya. terkait buruh dan pekerjaan. Kalau urusan hati nanti sama siluman ikan sepat ada di bawah tuh, bisa curhat. Baik. Tuh, ada order minyemek, salah satunya itu ya. Ketika ada anggota kita yang mempunyai kayak minyemek kayak itu ya. Ya kita misalnya di daerah mana, daerah BBS nih, ya kita promosikan, oh ini loh teman-teman kalau lapar beli minyemeknya Kang Ilham. Nah, hal-hal seperti itu kan juga kita membantu juga. Seperti itu, contoh kecilnya seperti itu. Karena untuk ngomong income tambahan itu kan tidak harus memikirkan berkutat di dalam dunia pekerjaannya saja. Kan seperti itu. Oke. Baik, selanjutnya Umi, ketika punya persoalan, saya tahu betul karena saya juga agak-agak ngawal lah kaitan dengan SPN ini. Di salah satu pabrik, saya tidak mau sebut namanya, di
di salah satu pabrik di daerah Sumberjaya gitu. Siap. Beberapa kali SPN itu punya cerita, punya histori persoalan dengan salah satu pabrik ini. Nah, sebenarnya kendala apa, kemudian sesusah apa sih ketika terjadi resiko dugaan pelanggaran perusahaan terhadap serikat buruh dan terhadap anggota, dan kemudian serikat buruh masuk itu sesulit apa sih negosiasinya? Kan ada perundingan bipartit pertama, kedua, dan ketiga setahu saya. Monggo silakan Pak Alin Umi. Ya. Ya udah paham lah itu perusahaan di mana, kita nggak sebut label. Baru saja tadi pagi juga saya ke sana dengan isu dengan isu yang ex Oh serikat, iya. nah, gitu, ex serikat tidak diterima lagi gitu kan. Tadi juga saya baru mendatangi kembali manajemennya, dan tetaplah manajemen mengelak dan lain sebagainya. Tapi kami tidak mundur, tidak gentar untuk membuktikan apa yang terjadi, dan memang itu banyak bukti gitu. Jadi mungkin untuk sikap SPN ini tidak langsung menjustis pertama. Kedua, kita selalu menganalisis permasalahan. Ketiganya, bagaimana sih sikap kita, karena memang beberapa bulan lalu juga kan hal-hal serupa terjadi di dalam, ya kan, intimidasi yang seperti itu ke anggota. Tapi kita melakukannya pendekatan emosional lebih tepatnya. Kenapa bisa pendekatan emosional itu penting? Kita melihat dan membaca karakter lawan kita, karakter pengusaha kita, karakter perusahaan itu sendiri. Bagaimana kita orderannya dari mana, bayarnya dari mana, gitu kan, bayarnya siapa, terus brandnya apa, dan auditornya siapa. Dan itu saya lakukan analisis itu untuk pendekatan. Ketika memang pelanggaran itu terus-menerus dilakukan, dan saya pun tadi mengultimatum, sangat-sangat mengultimatum, dan ini udah terakhir kali, dan pembuktian ini ada. Saya mungkin langsung ke brand untuk melaporkan ini. Walaupun mungkin kasus yang di Cirebon kayak Yihong ya, dan itu akhirnya ditutup, dan itu kan strategi manajemen. Sebenarnya itu sih bukan ditutup, menunda sementara, walaupun memang kerugian itu sangat besar. Cuman kan yang namanya perusahaan juga tidak mungkin mereka mau kerugian besar. Pasti kan mereka juga ke buyer dan lain sebagainya juga kan minta untuk order ditunda, bahasanya ya kan, bahasa lebih ininya kan seperti itu. Jadi saya menganalisis dulu agar tidak terjadilah istilahnya hal-hal ini terus menerus dilakukan oleh perusahaan itu. Ya mungkin kalau tadi saya ke sana ada sedikit melonggar lagi gitu loh, sedikit melonggar, dan saya mau lihat dari seminggu ke depan kalau memang masih terjadi, ya itu yang akan dilakukan. Jadi saya tidak melalui disnaker, wasnaker, ataupun demo dan lain sebagainya ya, karena bagi saya demo itu sekarang tidak efektif, karena perusahaan-perusahaan di Majalengka lebih pintar lagi sekarang gitu loh. Bagaimana tentang undang-undang ketenaga kerjaan, tentang undang-undang bagaimana untuk adanya aksi dan lain sebagainya, mereka justru lebih pintar ya, kayak terjadilah di Yihong itu kan. Jadi saya lebih ke mencari bagaimana solusi terbaik agar sama-sama tidak dirugikan tapi sama-sama diuntungkan itu. Jadi hubungan emosional aja yang saya bangun. Seperti itu Kang Abe. Oke. Ini belum lama, tepatnya kemarin ada yang nge-DM saya. Salah satu netizen orang Majalengka tuh nge-DM saya. Nge-DM-nya saya tidak akan sebut nama akunnya. Yang pasti dia nge-DM-nya itu tanya undang-undang ke saya kaitan dengan tenaga kerja yang melamar ke salah satu pabrik, kemudian dia lulus tes, lulus MCU, tetapi tidak tidak diterima karena X perusahaan tersebut. Bahasanya begini, data kamu masih ada di sistem, jadi ketolak. Nah, dia nanya ke saya. Setahu saya itu union busting, setahu saya. Saya bilang gitu, salah atau benar saya nggak tahu karena saya mah wartawan gitu. Tapi insya Allah itu tidak salah. Tetapi saya bilang coba hubungi serikat. Ini saya sekaligus mengkritisi teman-teman serikat nih.
kenapa kemudian dia, ini pengakuan dia ya, dan saya bisa pertanggungjawaban karena buktinya ada. Buruh, dia belum berserikat, kemudian dia nanya ke serikat, nggak dibales. Nah, mohon maaf kalau nanya ke serikat yang mana? Tapi Oh kalau ya, saya tidak bisa sebutkan namanya, Anda. maksudnya gini, kalau nanya ke serikat kita kan meluas. Tapi kalau nanyanya ke SPN, insya Allah SPN yang namanya SPN itu tidak ada yang namanya tidak dibalas dan tidak memberikan solusi. Jadi begini Kang Abe, hal ini memang banyak terjadi ya, ex karyawan di situ malahan tidak diterima, dan ini juga tadi yang saya bahas ke manajemen yang baru saya datengin, sangat dirugikan sekali dan sangat kerugian sekali bagi perusahaan tidak menerima yang ex pekerja di situ. Karena apa? Skill sudah jelas, kemampuan sudah jelas, dan mereka sudah mengetahui apa yang harus dikerjakan, dalam artian kan mereka paham lah ya kan, apa yang di situ produknya apa dan lain sebagainya. Adapun ke saya waktu itu menanyakannya gara-gara X-nya bukan X perusahaan ya, tapi X serikat ya kan. Nah, kalau ada bahasa X serikat ini jelas indikasi dari union busting, dan itu jelas undang-undangnya ya, pelanggarannya dan punishmentnya apa. Dan ini juga saya berulang kali juga bilang ke manajemen tersebut ya kan, hal ini tidak bisa kecuali kalau memang ada database-nya di situ, X pekerja ini mangkir misalnya ya, dari attitude-nya, dari skill-nya kurang, dari kinerjanya kurang, apalagi absensi, terus itu menjadi alasan dia tidak diterima, saya pun akan menerima itu. Dan tadi manajemen di sana bilang, hak kami sebagai perusahaan, sebagai manajemen mengkualifikasi mana yang harus diterima dan mana yang tidak. Ya saya pun mengiyakan, itu hak perusahaan memang. Ya, tapi kenapa harus ada didasarin karena kamu ex serikatnya? Ini yang saya akan menjadikan di persoalannya, permasalahannya, karena tidak boleh ada bahasa seperti itu. Mau yang ex serikat atau non serikat, ketika dia mempunyai skill, ya kenapa tidak di-hire? Kenapa tidak diterima? Gitu. Kalau alasannya tadi absensi jelek, sering tidak masuk, sering terlambat dan lain sebagainya, saya pun is okay. Gitu, is okay. Mungkin ini ya, ini menjadi kualifikasi. Mohon maaf, ini saya tuh ada telepon lagi. Oke, Saya tolak dulu. baik. Gitu. Ini lagi seru nih, lagi seru. Jadi, waalaikumsalam, sampurasun, rampes. Gini, ada teman-teman bertanya, tapi sebelum bertanya, teman-teman, saya kenalkan dulu ya. Barangkali ada yang baru belum kenal dengan wanita cantik sebelah saya, gitu. Tapi saya nggak tanya status dia, nggak. Yang penting cantik aja dulu. Nggak tanya status saya. Beliau ini Yeti, beliau adalah Ketua Serikat Pekerja Kabupaten Majalengka, yang lebih familiarnya SPN lah. Jadi teman-teman buruh, teman-teman pekerja di Majalengka yang sudah berserikat ataupun belum berserikat, boleh tonton live ini dan boleh bertanya. Namun saya akan berterima kasih buat teman-teman yang memang mau ketuk-ketuk layar, yang memang mau share-share. Kenapa ketuk layar? Kenapa share? Agar nanti banyak warga Majalengka khususnya, umumnya Jabar dan Indonesia tahu bahwa jelang May Day saya ngundang Ketua Serikat Pekerja Nasional untuk ngobrolin persoalan buruh gitu. Nah, ini teh ada pertanyaan. Tadi perkasa, bisa nggak serikat buruh bersinergi dengan warga yang terdampak industri? Nah itu pertanyaannya, monggo. Bisa nggak serikat pekerja bersinergi? Oh, sangat bisa. Serikat pekerja ini kita memang, apalagi SPN mungkin sudah bekerja sama dengan beberapa masyarakat sekitar, terutama yang di Sumber Jaya, yang PT yang tidak bisa disebutkan ya. Saya tentunya selaku DPC SPN Majalengka melakukan pendekatan emosional juga, karena memang itu cara saya. Untuk apa? Karena memang yang namanya serikat pekerja di perusahaan di suatu daerah, kita juga istilahnya itu perlu dan penting pendekatan ke warga sekitar, karena memang kita butuh itu, kita seperti itu. Jadi mau yang Karang Taruna ataupun warga bukan Karang Taruna pun ya, kita
harus bisa bersinergi untuk itu. Apa sih permasalahannya warga ini? Karena banyak juga kan warga-warga sekitar justru tidak bisa masuk ke perusahaan tersebut kan, seperti itu. Lebih banyaknya itu orang-orang yang dari luar desanya, luar daerahnya yang gampang masuk ke situ, tapi yang area situnya suka susah. Kadang bahasanya seperti itu. Makanya di sini kita juga apa sih yang menjadi kendalanya? Kok bisa warga sekitar susah masuk ke perusahaan tersebut? Jadi kita gali, kita pengen tahu, dan nanti kami Serikat Pekerja ini melakukan pendekatan ke manajemen di perusahaan tersebut seperti itu. Jadi penting peranan warga sekitar, penting peranan Karang Taruna kita bersinergi. Itu Kang Abe. Baik, kita lihat lagi pertanyaan-pertanyaan teman-teman di bawah. Kondisikan HP nami, HP nate maklum. Malam Sabtu libur jadi lo Bandung WhatsApp. Apalagi nih? Kang Abe, ini harusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang Didin. Nah ini Kang Didin salah satu aktivis, salah satu jurnalis di Karawang. Saukur jamat saya mau nanya boleh? Boleh. Mau kirim-kirim olok bledug, kirim mawar, kirim apa juga boleh. Mau ke Umi juga boleh kirim-kirim, gak apa-apa. Terus ya Pak, Din Saprudin, info masuk pabrik masih pakai uang enggak? Enggak. Kalau masih ada, ya itu mah calo berarti. Gitu. Udah banyak ya link-link perusahaan yang membuka loker itu di mana-mana. Jadi jangan percaya sama calo-calo yang menjanjikan masuk pekerjaan itu ya. Jadi masuk link aja. Di mana-mana juga sekarang masuknya link. Coba. Baik, betul. Jadi jangan percaya iming-iming ADM, jangan. Home pakai harimau Sumatera, mantap kembali Bang. Mana lagi nih? Salam pergerakan. Izin bertanya host, bagaimana mengatasi pekerja kontrak yang tidak diangkat jadi karyawan tetap? Nah, ini pertanyaan yang bagus nih. Izin bertanya, bagaimana mengatasi pekerja kontrak yang tidak diangkat jadi karyawan tetap? Silakan Umi. Ya, di situ untuk beberapa garment memang banyak perusahaan garment yang sistemnya kontrak. Ya, mungkin cuman brand-brand alas kaki yang FOA ya mengikuti sesuai FOA seperti itu. Jadi kontrak itu kan PKWT dan jelas setiap perpanjangan kontrak ada kompensasi, tapi harus dipahami juga berapa jangka waktu bisa perpanjangan kontrak. Maksimalnya itu 5 tahun. Kalau memang perusahaan itu masih membutuhkan kita sebagai pekerja, itu wajib jadi PKWTT, dalam artian jadi karyawan tetap. Kalau sampai ada perusahaan yang tetap kontrak sampai 6 tahun, 7 tahun, ya itu sudah menyalahi undang-undang dan bisa dilaporkan seperti itu. Jadi kalau untuk bagaimana sih solusi, mungkin ya cari solusi agar pekerja kontrak ini bisa jadi karyawan tetap. Ini tergantung perusahaannya mau atau tidak mengangkat karyawan tetap karyawannya itu gitu. Karena memang kalau dari awalnya mereka memberlakukannya PKWT ya PKWT. Tapi kalau di sananya ada serikat pekerja, mungkin ada kami di sana, ya kami juga akan usahakan. Karena apa? Keuntungan besar juga bagi perusahaan yang pekerjanya dijadikan karyawan tetap. Tidak harus keluar dana besar untuk membayar kompensasi setiap kali perpanjangan, itu lebih tepatnya. Ya, karena karyawan tetap ini misalnya kan SDM atau pemikiran pekerja kan kalau udah lelah, ya kan kita nih karyawan tetap nih udah 5 tahun, tiba-tiba pengen resign. Ya, resign sendiri itu kan cuman dapetnya uang terima kasih, bukan uang kompensasi, bukan pesangon. Berarti kan perusahaan lebih diuntungkan. Betul. Ya kan, mengeluarkan pesangon itu ketika memang dia sampai usia pensiun atau meninggal dunia dan lain sebagainya kan gitu. Ada beberapa hal yang mungkin kolaps atau yang memang PHK massal, itu kan yang mengharuskan pesangon kalau karyawan tetap itu. Tapi kalau yang kontrak kan mau tidak mau perusahaan setiap bulannya, karena kan ada aja ini terus-terusan, itu kan perpanjangan kontrak, berarti kan mengeluarkan dana setiap bulan untuk kompensasi. Itu yang kita kasih masukan ke setiap perusahaan. Jadi plus minusnya untuk mengangkat karyawan kontrak ke karyawan tetap ini lebih menguntungkan sebenarnya kepada perusahaan itu sendiri,
ketika memang perusahaan itu mempekerjakan pekerja itu menjadi karyawan tetap itu. Jadi kita Oke. kasih masukan-masukan mindset seperti itu, Kang Abe. Baik, ini ada pertanyaan bagus lagi nih menurut saya ini, dan ini bisa menjadi pembendaharaan pengetahuan ini sebenarnya buat teman-teman ketika dijawab nih. Ada pabrik di Majalengka yang karyawan PKWT tapi tidak dapat uang kompensasi. Gimana itu tanggapannya? Monggo. Itulah pentingnya peranan serikat pekerja. Ayo bikin SPN di dalam perusahaannya, jangan takut dipecat, jangan takut di PHK. Karena apa? Perlindungannya jelas ketika kalian bergabung dengan serikat pekerja. Makanya pemahamannya harus di situ dulu. Bagaimana kami memperjuangkan kalian yang tadi PKWT tidak dapat kompensasi? Kita tidak bisa membantu kalian untuk mendasari itu. Karena apa? Kalian tidak menjadi anggota kami. Gitu loh. Ketika kalian menjadi anggota kami, kalian kan ada jaminan, perlindungan tadi, advokasi, perlindungan untuk haknya bisa dibayarkan. Seperti yang kemarin juga kan terjadi di yang Sumberjaya yang tadi lagi kita bahas. Itu kan kompensasinya sempat tidak dibayarkan ya, Kang Abe. Betul, Tapi betul. serikat pekerja ini yang berjuang. Serikat pekerja ini yang memediasi kepada pengusaha ataupun manajemen agar kompensasi itu segera dibayarkan, dan alhamdulillah kemarin itu selesai dari yang tertunda. Seperti itu. Jadi kalau bicara tentang yang tadi ya, di dalam perusahaannya ada nggak serikat pekerjanya yang saya tanya? Kalau ada, tanyakan ke serikat pekerjanya. Gunanya apa di situ kalau tidak bisa memperjuangkan itu? Kalau memang kalian mau diperjuangkan oleh kami sebagai SPN, hayu gabung sama SPN, bikin SPN di perusahaan itu. Kami bantu semaksimal mungkin dan hak-haknya itu akan kami jamin terbayarkan. Itu. Tadi siapa yang nanya? Baik. Berarti Rai, thank you Rai. Ini Arai ini salah satu karyawan Nabati nih. Berarti poinnya adalah serikat bisa bantu, tetapi akan lebih maksimal lagi manakala dia menjadi anggota serikat. Kira-kira seperti itu ya? Betul. Oke. Karena yang Wah, kayaknya saya cocok jadi jubirnya SPN kayaknya kalau kayak gini nih. Kang Abe lanjut. Bukan hanya jubir nanti yang saya akan kolaborasi sama Kang Abe untuk Wah, bikin nanti kalau saya jubir, saya kalau pegang mic nggak tahan orasi masalahnya. Baik. My Day ini saya tahu, saya juga sebenarnya tadi tuh diundang ke Pendopo karena wartawan tuh kan ada bukan undangan lah, diinformasikan bahwa ada pertemuan di Pendopo kaitan dengan My Day. Nah, bocorannya Umi, My Day ini mau ngapain teman-teman buruh ini? Oh, tapi sebentar Umi, sebelum ke sana saya ingat tadi bahwa Umi tuh cerita My Day itu bukan apa tadi tuh? Bukan perayaan. Bukan untuk perayaan. Bukan perayaan. Diisi-diisi jangan diisi-isi sama lomba. Kan gitu ya tadi ya. Berarti artinya ini tamparan keras buat Pemkab Majalengka tahun kemarin. Kenapa ngadain lomba sepak bola gitu? Betul. Atau gimana? Gimana? Sorry ya kalau jurnalis itu emang pertanyaannya genit-genit emang. Ya, ini yang sangat menarik ya, karena memang banyak yang tidak paham sebenarnya My Day ini apa dan harus seperti apa ya, banyak yang tidak paham. Mungkin My Day ini dianggap ini hari buruh sedunia, seperti kayak lebarannya buruh bahasanya gitu. Tapi bukan itu, justru My Day ini yang kita harus peringati bahwa mirisnya buruh sedunia ini belum mendapatkan hak seutuhnya itu. Jadi kita di My Day ini harus memperjuangkan itu. Kalau memang tahun-tahun sebelumnya ada perayaan ini juga saya karena belum ada di level DPC, jadi saya belum bisa speak up gitu, Kang Abe, mohon maaf. Oke, baik. Masih ada perangkat di atas saya, jadi saya belum berani speak up. Kalau untuk sekarang sih saya berani speak up, mohon maaf. Baik, tadi pertanyaan lanjutan. Tadi itu teman-teman buruh itu semua serikat buruh itu saya lihat ada SPSI, KSPN, PPMI, semuanya ada lah, kumpul semua. Itu bocorannya itu My Day mau ngapain nih teman-teman buruh ini?
Ya, kalau untuk My Day-nya sendiri tanggal 1 sudah jelas ada 3 federasi yang berencana untuk ke Monas ya. Undangan dari Presiden Prabowo juga kan ada di sana nanti. Jadi di sana ada TSK Atuk akan mengirimkan 10 bus ya untuk ke Jakarta, kurang lebih 600 anggotanya yang ikut. Untuk FSPMI ada di 4 bus kemungkinan ya. Kalau di SPN sendiri karena kan permintaan dari pusat 15% dari keanggotaan ya, karena keanggotaan kami masih sedikit jadi cuma 2 bus ya Kang Abe. Tapi untuk di Pemkab Majalengkanya sendiri di Majalengka kita tidak akan melakukan perayaan tadi ya, satu hal perayaan ataupun orasi ataupun demo untuk memperingati My Day, karena memang alhamdulillah ya Bapak Bupati hari ini mengundang kami selaku Serikat Pekerja untuk meminta apa sih yang dimau oleh kami sebagai pejuang buruh ya. Dan kemungkinan besar bocorannya nanti kita mau ngadain pertemuan kembali, yaitu untuk kita membicarakan tentang Pebbup ya, peraturan bupati itu. Ada beberapa Pebbup yang akan direvisi yang nanti akan menguntungkan buruh di Majalengka. Itulah sedikit bocorannya itu. Spesifiknya Baik, yang pasti dapat dipastikan teman-teman buruh itu tidak akan melakukan aksi di Majalengka. nggak ada. Oke, baik. Berarti ini kabar baik buat netizen yang suka menghujat jalanannya macet. Nah, itu kabar baik. Sorry ya, saya berusaha proporsional karena teman-teman netizen banyak juga yang ngeluh gitu. Nah, artinya apa? Kami informasikan juga teman-teman bahwa di My Day ini tidak ada aksi buruh di Kabupaten Majalengka. Terkonfirmasi tadi ada 3 serikat buruh itu akan berangkat ke Jakarta, ATUC, FSPMI sama SPN ya. Oke, baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi, tapi teman-teman sebelum lari ke pertanyaan, boleh dong di-share lagi, boleh diketuk-ketuk Lagi layarnya. tap-tap layarnya ya, lebih tepatnya. Iya, dikencengin lagi biar Layar lagi jebol tuh itu. HP-nya. Kalau sudah jebol HP-nya minta ganti ke SPN, jangan ke AB Channel. Ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Kang Din Sky. Pernah terjadi union busting di PT, akhirnya jadi korban PHK, statusnya kontrak. Bagaimana cara mengatasinya? Itu yang satu. Yang kedua, apakah uang kompensasi itu wajib dibayar oleh PT untuk karyawan PKWT? Terus, udah itu aja, silakan, Umi. Oke. Tadi ada salah satu yang korban union busting akhirnya diputus kontrak ya, seperti itu. Nah, ini menyikapi juga memang terjadi juga sama anggota kami bahwa beliau juga dampak dari union busting ya. Tapi kami menyikapinya seperti ini. Ketika memang union busting itu terbukti, maka kita akan laporkan sampai PHI sekalipun. Yang penting kita kumpulkan bukti-bukti. Umi, saya cut dulu. Tolong dijelaskin PHI itu apa? Oh, PHI itu pengadilan hubungan industrial. Jadi tertinggi dari tripartit tidak bisa kita nggak ada solusi. Deadlock tripartit. Iya, betul. Tripartit dulu nih, kita jalankannya sesuai regulasi dulu. Bipartit pertama, kedua, ketiga tidak ada solusi. Nah, maju ke tripartit, akhirnya di tripartit pun mentok kita ke PHI seperti itu. Asal kita bisa mendapatkan bukti-bukti itu, kita bisa menindaklanjuti yang tadi ya union bustingnya. Nah, terus tadi PKWT apakah wajib diberikan kompensasinya, mau dia kontrak sebulan, mau dia kontraknya 2 bulan, karena sudah jelas tertera di undang-undangnya. Baca undang-undang ketenaga kerjaan di situ, bisa di googling lah ya, baca. Makanya untuk kita selaku buruh atau pekerja harus memahami. Itulah pentingnya kalian gabung di serikat, apalagi SPN serikatnya. Jadi promo aja. Ya seperti itu. Kang Ape, boleh saya menanggapi tadi ada pertanyaan yang dari Kang Agus. Udah ya tadi yang dari Nabati, tadi ada yang dari Nabati ya. Ya, silakan. Saya mau informasikan
terlebih dahulu dan saya ingin tahu benar atau tidak. Di Nabati itu kontraknya tidak langsung dari Nabati. Itu kontraknya dari yayasan atau outsourcing. Kalian harus paham, ketika kita bicara outsourcing, hak itu akan hilang, akan susah didapat. Karena apa? Kontrak kalian itu bukan kontrak langsung perusahaan. Di situ sudah jelas, outsourcing itu atau yayasan tersebut itu nanti akan melakukannya apa? Bukan PKWT ya, bukan perjanjian kerja jatuhnya ya kan. Cuman istilahnya kayak kalian bersedia masuk lewat jalur itu gitu kan. Coba deh baca itunya kadang seperti itu. Jadi susahnya di Nabati itu seperti itu ya. Jadi kalau sudah ngomongin ke ranahnya masuk kalian outsourcing, nggak ada tuh bahasa PKWT-nya nanti, kompensasinya. Makanya kenapa harus ada serikat pekerja lagi-lagi agar paham ya. Ayo bikin serikat pekerja di dalam perusahaan agar kalian bisa terlindungi ya, hak-hak kalian juga diberikan gitu. Seperti itu Kang Abe. Jadi lebih spesifik aja, ayo berserikat bentuk SPN di perusahaan kalian gitu aja sih. Yes. Luar biasa Kang Abe. Baik gini, saya coba bukan meluruskan tidak, tapi memberikan informasi kaitan dengan perusahaan Nabati tadi yang disebutkan. Ini, saya dapat informasi bahwa ada kawan TikTok saya, dia itu lagi libur loh. Kamu kenapa libur? Saya PKWT-nya habis. PKWT loh, PKWT-nya habis. Saya tanya, kamu tuh kontrak dengan yayasan atau dengan Nabati? Dia kontrak dengan Nabati, Umi. Oh. Nah, Kalau jadi kontrak gini. dengan Nabati ya harus dapat kompensasi itu. Nah, kalau itu saya tidak nanya ke sana. Jadi akhirnya saya dapat informasi ternyata di sana itu ada yang kontrak Nabati, ada juga kontrak dengan vendor. Itu sejauh yang saya tahu gitu loh. Tentunya akan berbeda. Kalau kontrak dengan Nabati itu PKWT, hak-haknya ya mungkin terlepas kurang atau tidak, bukan kapasitas saya untuk menilai, itu teman-teman serikat nanti. Tetapi kalau yang yayasan pasti akan berbagi dengan yayasannya gitu. Mungkin ya, itu dugaan saya. Itu. Edo Iswara, ini Bang Edo ini mantap Teh Dewi. Bang Edo, Pap jangan mantap aja kalau belum ngasih topi minimal, Pap. Terima kasih yang sudah mengikuti kreatornya. Diikuti juga nih. Dewi Amor diikuti juga karena beliau ketua SPN. Jadi teman-teman tuh bisa kemudian bertanya-tanya kaitan dengan perburuhan. Saya endorse, tenang aja Teh di sini. Baik, balik lagi ke persoalan buruh. Tadi sempat cerita bahwa persoalan buruh itu di luar kesejahteraan mereka yang kemudian UMK kurang dan seterusnya, hingga kemudian teman-teman itu mencari tambahan dengan negatif. Mohon maaf ya, dengan negatif. Ada yang kemudian nyambi aplikasi seperti layar saya, ada yang kemudian judol, bahkan terakhir ada yang sampai mengakhiri hidup karena terlilit persoalan hutang, dan itu pinjol celakanya. Nah, artinya persoalan buruh itu tidak sesederhana persoalan gua dapat UMK-nya sesuai yang gua inginin, Kak. Banyak lagi, bukan persoalan hak cuti hamil, cuti haid, kemudian kompensasi dan seperangkat hak kesejahteraan buruh yang memang belum terakomodir. Ada beberapa yang belum terakomodir. Di luar itu ada dampak negatif ketika kesejahteraan tidak terpenuhi, celakanya ke ranah yang negatif. Nah, teman-teman serikat ini, terutama SPN ini, menanggulangi hal-hal tersebut itu apa yang dilakukan? Apakah kemudian memberikan edukasi yang rutin, misalkan per 1 minggu sekali, baik offline maupun online, atau bagaimana? Biar teman-teman yang melihat ini tahu semua. Monggo. Ya, jadi dari SPN sendiri juga kan
banyak sekali cari cara bagaimana teman-teman anggota kami tidak banyak terjerat atau terlilit dengan hutang ke sana ke sini, gitu kan, hutang ke sana ke sini. Jadi alhamdulillah kami tuh banyak banget MOU dengan beberapa vendor ya, yang jelas ini tidak menjerat juga kepada anggota kami seperti mohon maaf bangkai yang bunganya tinggi atau harus tahan ATM dan lain sebagainya. Nah, kami memberikan peluang untuk meminjam biar apa sih bahasanya, jadi jangan kebanyak lubang lah intinya ya, itu. Jadi cukup satu ini kalian selesaikan biar hidup kalian tenang, tidak banyak sisa gaji masih bisa banyak gitu loh. Jadi nggak harus gali lubang tutup lubang, itu poinnya. Dan untuk tadi ya kita selalu mensosialisasikan di grup, untuk di grup bahwa yuk apa keluh kesah kalian, kenapa kalian bisa ibaratnya. Jadi saya tuh lebih memberikan pendekatan ya, lagi-lagi emosional ya. Jadi saya karena mungkin saya perempuan juga, jadi saya tempat curhat juga, ada nomor saya yang khusus memang untuk semua anggota bisa diakses ya. Jadi permasalahannya itu bukan hanya untuk ketenaga kerjaan, justru mereka itu lebih banyak curhat tentang persoalan yang ada di internal keluarga mereka. Jadi minta solusi, bagaimana Umi, saya terjerat pinjam ini akhirnya saya pusing. Jadi kalau udah begitu kan jadi dia itu nggak kerja aja nggak semangat kan gitu. Jadi saya memotivasi, kalau tidak kerja ya akan lebih parah kan, seperti itu intinya. Edukasi itu harusnya memang kita lakukan dan wajib, karena memang ya tadi kita lagi-lagi ke UMK Majalengka yang kecil, dalihnya selalu seperti itu. Tapi bagaimana kita pemahaman tadi untuk mencari kesejahteraan kita itu seperti apa gitu. Gaya hidup lah yang kita harus lalu dan lain sebagainya, kayak gitu Kang Abe. Baik. Tadi ada siapa tadi? Hidup buruh katanya. Oh iya, hidup buruh. Salam kenal dari ketua Hansai. Salam buat HRD-nya. Saya kenal akrab betul dengan HRD-nya. Sama Bu Yuli ya. Ya, bagaimana mengatasi PT yang tidak mendaftarkan BPJS Tenaga Kerjaan, BPJS Kesehatan? Sebelum dijawab Umi, teman-teman, selamat datang, selamat bergabung di live-nya B Channel. Kali ini saya live bersama Umi Yeti. Beliau adalah Ketua Serikat Pekerja Nasional atau SPN Kabupaten Majalengka. Jadi, buat kawan-kawan yang memang buruh, kawan-kawan yang memang bekerja, dan wabil khusus buat masyarakat Majalengka yang punya persoalan ketenaga kerjaan, perburuhan, boleh nanya, boleh ketik, tapi sebelum itu boleh share-share juga. Silakan Umi, bagaimana mengatasi PT yang tidak mendaftarkan BPJS, baik tenaga kerjaan atau kesehatan? Bagaimana mengatasi PT yang tidak mendaftarkan? Lagi-lagi, di PT-nya ada serikat pekerja atau tidak? Pertama itu dulu. Kalau kedua, kalau kalian memang belum bergabung dengan serikat pekerja, yaitu kalian bisa langsung lapor ke Dinas Ketenagakerjaan. Itu. Kalian bisa langsung datengin dan kasih informasi ini bahwa di perusahaan kalian belum mendaftarkan BPJS Tenaga Kerja ataupun Kesehatan. Karena apa? Ini suatu kewajiban pengusaha memberikan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, itu wajib. Ini hak mutlak kita sebagai pekerja mendapatkan kesejahteraannya ada di situ. Ya, jadi jika ada perusahaan yang melanggar hal itu, ya kalian boleh ngelaporin gitu. Kemana ya? Itu ke Dinas Ketenagakerjaan. Di mana? Kalau kalian belum tahu alamatnya di mana, bisa searching di Google itu kan, tinggal ketik clue-nya Dinas Ketenagakerjaan Majalengka. Boleh ke sana. Dengan dibuktikan bahwa kalian memang belum terdaftar, dan nanti dari dinas akan meng-up dan mendatangi perusahaan tersebut. Ini terjadi sama Wicang juga ya kemarin ini. Wicang itu belum mendaftarkan ya, banyak dalih lah istilahnya. Dan kalian sebagai pekerja harus tahu itu hak mutlak untuk kalian. Jadi tidak ada toleransi bagi pengusaha atau perusahaan tidak mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan atau Kesehatan itu. Makanya lagi-lagi pentingnya peran serikat itu ya seperti ini. Kalian tidak harus capek-capek, cukup ngontek kami yang bekerja untuk agar ditindak hal ini. Yuk Baik. bikin
Baik, Umi. Urusan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan itu hak mutlak didapatkan oleh buruh, baik Yes. itu, koreksi kalau saya salah, baik itu buruh, baik itu yang magang, baik itu yang PKWT, apalagi yang tetap, atau bagaimana? Ya, karena itu hak mutlak. Yang namanya pekerja itu mau magang, ya, mau outsourcing bahasanya, mau dia PKW, apalagi PKWT itu udah ada landasan hukumnya ya kan udah jelas. Apakah lagi karyawan tetap itu sudah benar-benar harus mendapatkan itu dan perusahaan harus memberikan. Kalau ada perusahaan yang tidak memberikan ya itu pelanggaran besar dan bisa kita cabut perizinannya loh dan menutup perusahaan itu. Seperti itu. Nah, baik. Sedikit saya menambahkan kawan-kawan, sedikit saya menambahkan bahwa Majalengka, Jawa Barat itu mempunyai peraturan daerah kalau tidak salah nomor 15 2023, kalau tidak salah ya, koreksi saya. Antara nomor 15 atau nomor 13, tapi tahunnya saya pastikan benar 2023. Itu menjelaskan di sana bahwa seluruh pekerja itu wajib diberikan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan. Contoh, saya mempekerjakan orang untuk nuai padi atau untuk manen. Nah, itu wajib tuh saya memberikan BPJS, kira-kira seperti itulah. Untuk pastinya boleh search aja lah. Terus ini sehat selalu buat Umi Eti dan Kang Abe. Salam dari anak KSPSI Rekonsiliasi. Boleh. Ini KSPSI Rekonsiliasi. Salamin buat ketuanya. Ini Pak Asep berarti ya ketuanya ya? Kalau di LIG ketuanya Eka Suryaman. Bukan. Maksudnya ketua DPC-nya. Ya, ketua PC-nya Asep Odin. Asep Apa? Odin, Pak. Salam buat Pak Asep Odin. Kapan-kapan diskusi dengan kita, ngobrol dengan AB Channel, ngobrolin Pak Buru. Salamin ke beliau. Terima kasih host dan SPN. Semoga pertanyaan saya bisa mewakili teman-teman karyawan. Saya akan mengaturkan terima kasih ke Kang Din kalau sudah ngirim topi ke saya. Terus apalagi nih? Salam juang, Bung. Aduh, salam juang. Baik. Umi, karena belum ada yang nanya, saya yang nanya ke Umi. Kan ada lagi nih Umi nih, terutama buat perempuan nih. Buat perempuan, nah perempuan itu biasanya mereka itu resah dengan cuti haid. Kalau cuti hamil di beberapa perusahaan itu is okay. Tapi banyak perusahaan manakala berbicara cuti haid itu cengar-cengir perusahaannya. Nah, sebenarnya hak buruh perempuan itu apa Umi? Monggo. Hak buruh perempuan itu sangat banyak, apalagi ngomongin masalah cuti haid. Banyak perusahaan yang belum paham mengenai cuti haid. Ada perusahaan yang kalau haid pertama itu kan perempuan ini emosionalnya kan tidak stabil, ada yang sakit, merasakan sakit dan lain sebagainya. Itu mutlak harus diberikan kepada buruh perempuan untuk cuti haid, ya seperti itu. Tapi kadang perusahaan-perusahaan ini menutup mata dengan hal itu karena memang perempuan juga kita sebagai perempuan juga kadang tidak melaporkan bahwa kita itu haid pertama dan sakit dan lain sebagainya. Jadi haid itu dianggap normal-normal saja. Makanya kadang perusahaan juga nganggapnya ya ini tidak perlu untuk diberikan istirahat dan lain sebagainya. Makanya ini harus diterapkan. Kenapa lagi-lagi balik lagi tadi? Kenapa di setiap perusahaan harus ada serikat pekerjanya agar lebih banyak mengetahui dan pemahaman tentang ini. Dan banyak juga perusahaan di Majalengka yang belum menerapkan peraturan perusahaan. Belum bikin peraturan perusahaan. Nah, apalagi PKB ya kan, perjanjian kerja bersama antara serikat buruh dan pengusaha kan seperti itu. Nah, makanya kita peran serikat ini yang penting untuk melakukan berbagai upaya agar hak perempuan itu diberikan. Lagi-lagi tadi, yuk bikin serikat pekerja agar semuanya bisa terlindungi. Pekerja dimanapun ya, dimanapun secara nasional bisa terlindungi secara haknya. Kami
memperjuangkan untuk hak kalian seperti itu. Jadi bukan serikat pekerja untuk apa sih kita cuma ngebayar doang iuran tiap bulan, kan pemikirannya seperti itu Kang Abe, kebanyakan yang belum tahu ya. Padahal kami di sini memperjuangkan walaupun kelihatannya kayak apa kerjaannya seperti itu, tidak seperti itu gitu. Kami benar-benar melihat apa sih yang kurang di perusahaan ini, apa sih yang belum diberikan dari perusahaan ini ke karyawannya. Jadi kamilah yang memperjuangkan itu Kang Abe. Baik, artinya memang cuti haid ini menarik nih. Baru ada di Hansai saja cuti haid gitu. Kata tadi ada yang komentar Di tadi. di Baru di Diamond Hansai aja. ada cuti haid. Sorry, bukan hanya di Hansai aja, Diamond juga, apalagi PKB sudah berlaku. Sultan Udah juga. tuh, udah. Jangan bukan di Hansai aja ternyata Mas nggak tahu nih user ini perempuan atau laki-laki ya, saya bilang Kak aja lah. Ternyata di beberapa perusahaan sudah ada, dan setahu saya juga memang di beberapa perusahaan itu sudah ada, dan di beberapa perusahaan lain yang lebih banyak belum ada. Nah, baik. Selanjutnya Umi. Eh, Kalau bicara kesejahteraan itu kan berbicara kosan nih. Salah satunya kan kosan. Nah, untuk Majalengka sendiri, kosan ini kan range harganya antara 400 sampai 500. 600 sekarang Menurut ada. menurut buruh sendiri, harga segitu tuh sudah layak atau memang kemahalan atau memang gimana untuk tingkat Majalengka gitu? Ya, untuk range Majalengka sih sebenarnya ya di angka 500 ini ya masih mahal kalau ditanggungnya untuk sendiri ya, Kang Abe. Tapi kan di sini dari satu kosan itu bisa untuk berdua. Jadi kalau misalnya sendiri biasanya 400 nih. Kalau berdua jadinya 500 atau 550 itu kan jadinya lebih meringankan seperti itu, Kang Abe. Jadi tapi miris ya kalau di Majalengka kosan ini. saya kalau mikirin kosan itu jadi gimana ya gitu. Tapi ya sebenarnya range-nya itu memang kalau untuk di sendiri ya itu udah sangat kemahalan dengan UMK Majalengka yang cuma di 2,4 gitu. Oke. Belum lagi kalau makan sih saya berusaha objektif ya. Kalau makan itu di Majalengka itu hampir sama sih dengan kota-kota besar. Cuman mungkin yang bisa agak sulit saya kalau berbicara kebutuhan layak KHL. Kalau berbicara KHL itu saya rasa hampir sama. Bedanya mungkin kalau kita makan rumbah-rumbahan meureun masih murah. Tapi kan kalau ngomongin daging, ngomongin telur itu kan harganya sama. Minyak. Jadi kalau memang mau murah mungkin ini mau murah ya udah direbus sampe meren. Jadi sampe godog sampe makannya sama rumbah-rumbahan ya mungkin murah karena tinggal metik gitu ya. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya saya rasa sama gitu. Kang Abe izin bertanya, untuk di Majalengka skala upah sudah ada yang berjalan belum? Saya belum ngerti, jadi Umi nih yang harus jawab nih. Kalau di Majalengka skala upah alhamdulillah di Diamond sudah berjalan yang saya tahu, dan ya karena saya juga memperjuangkan skala upah ya. Skala upah itu sudah berjalan di Suton juga, yang saya tahu juga skala upah berjalan, LYG juga berjalan. Mungkin ada yang nggak paham skala upah itu seperti apa ya. Taunya teman-teman ini hanya memperjuangkan tuh UMK saja setiap tahunnya, tapi tidak melirik bahwa skala upah ini yang bisa menunjang income, menunjang gaji kita, menunjang UMK kita seperti itu. Jadi alhamdulillah untuk di Diamond sendiri skala upah ini sudah berjalan, Kang. Baik, mohon juga dijelaskan Umi, karena kan saya rasa dari 44 yang nonton sekarang per detik sekarang itu saya rasa tidak mengerti juga dengan skala upah. Kalau boleh mohon dijelaskan skala upah itu apa, dan sebelum ke sana saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah ngirim hadiah terhadap Umi, baik juga terhadap saya. Terima kasih, saya doakan panjang umur, yang masih jomblo semoga nikah. Lanjut Umi. Jangan dulu, jangan. Ya. Skala upah itu, struktur skala upah itu sama dengan upah sundulan bahasanya yang lebih simpelnya. Upah sundulan itu apa sih?
jadi upah yang mempengaruhi gaji untuk diperhitungkan lembur. Di mana kita harus bisa memperjuangkan itu, yaitu masa kerja, upah masa kerja misalnya yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ini harus ada pembeda, karena yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dan 5 tahun ini dedikasinya kan lebih beda jenjangnya gitu. Nah, berapa sih? Nah, ini lagi-lagi peran serikat pekerja ya untuk bisa memperjuangkan itu, dan saya memperjuangkan skala upah itu dari semenjak saya sebagai ketua serikat ya, dan alhamdulillah lah bisa bisa signifikan lah gitu. Yang kemarin UMK cuma naik berapa persen, kita nambah jadi sekian persen, dan itu kemarin ada hal yang dipukul rata, jadi ditambahnya itu yang harusnya 3,8 sekian persen jadi 5% ya kalau di Diamond. Ini jadi booming tuh dulu di tahun kemarin gitu. Nah, seluruh skala upah itu diperjuangkan oleh kita sebagai serikat pekerja untuk teman-teman pekerja yang ada di perusahaan, agar dedikasi kita selama bekerja di sana itu dihargai. Seperti itu. Ada yang beberapa yang 1 tahun misalnya tambahannya 50.000, 2 tahun tambahannya 100.000, 3 tahun tambahannya 150.000 gitu. Hal-hal seperti itulah Kang Abe. Ya makanya itu yang harus diperjuangkan ya. Jadi kalau UMK Majalengka kecil ya, kita di perusahaan di internal juga bagaimana bisa meng-up income itu di atas UMK itu. Ya itu baik. Berarti saya baru tahu tuh bahwa skala upah. Saya juga pekerja dulu di salah satu bank swasta besar juga. Kalau saya sih alhamdulillah, jadi tidak berusaha untuk minta skala upah, ada SK yang nanti dia kerjanya 1 tahun dapat tambahan berapa persen, 2 tahun dapat berapa persen, itu kan maksudnya kan? Ya seperti itulah. Nah terus gini, Umi, selain skala upah yang didapatkan buruh yang memang perlu perjuangan, itu ada nggak perjuangan dari perspektif finansial yang harus didorong selain tadi skala upah? Oh, banyak. Di situ berapa sih, kadang di perusahaan-perusahaan itu ada subsidi makan, subsidi transport. Itu juga bisa diperjuangkan. Skill terus premi hadir itu juga menunjang income. Ya, sebagai informasi di Diamond, kita bicara Diamond karena saya kerja di Diamond. Di sini alhamdulillah take home pay tanpa lembur aja kita bisa dapat 2,8. Itu tanpa lembur. Ya. Take home pay. Yes, take home pay-nya. Terus itu sudah berarti udah skala upah itu. Ya, skala upah kita sudah jalankan, uang makan, uang transport, dan belum lagi tadi premi hadir. Belum kalau dianya mempunyai skill. Kalau dia mempunyai skill bisa take home pay-nya aja skill ya, untuk setara operator ya, bisa sampai 3 juta range-nya. Seperti itu. Itu tanpa lembur. Untuk di Diamond. Makanya ini banyak inceran banget, banyak orang yang mau masuk ke Diamond seperti itu Kang Abe. Ini sebagai info kecil ya. Jadi hal-hal yang inilah yang harus dilirik oleh serikat pekerja. Makanya tadi kita balik lagi. Kenapa peran penting serikat pekerja ada di perusahaan-perusahaan? Yaitu kalian ayo bikin serikat pekerja ya, agar bisa menunjang tadi income, memperjuangkannya gitu. Kan masih ada tuh yang dengar-dengar kalau di garmen tuh subsidi transportnya cuma 2.000 kan gitu ya, cuma 2.000 atau cuma 1.000. Itu buat apa ya? Kita selaku serikat pekerja memperjuangkan layaknya transportasi itu seberapa sih gitu. Terima kasih. Baik Umi. Ternyata banyak juga yang memang perlu diperjuangkan oleh teman-teman buruh ya. Selain tadi skala upah, ada juga uang transport, ada juga uang makan dan lain-lain. Dan itu saya rasa belum semua perusahaan kemudian bisa merealisasikan itu, kan gitu. Nah, agak mundur, apa ini? Makan gratis SDN Kedung Kencana 1 kapan? Belum, karena dapur umumnya di Kecamatan Ligung belum ada sayang. Ini kayaknya masih anak-anak SD nih kayaknya. Anak-anak yang masih kecil-kecil tolong istirahat ya. Ini urusan dewasa ini.
Baik, Salah kamar. Kalau nanya itu salah kamar, Kang. baik. Selanjutnya, kita mundur lagi ke belakang, Umi. eh Industri, pabrik, pekerja itu ada kesempatan untuk percaloan. Percaloan ini saya yakin 100% tidak akan bisa diberantas. Diminimalisir saya yakin bisa karena modusnya bermacam-macam. Kemarin Betul. saya baru beritakan salah satu modus percaloan di salah satu perusahaan di wilayah Ligung, Yang di up perusahaan ya. besar. Perusahaan besar. Saya komunikasi dengan HRD-nya, ternyata HRD ngirim ke saya banyak modus lain yang saya temukan. Modusnya banyak. Saya sampai geleng-geleng kepala itu. Ada aja ya, tapi kan mungkin mereka memang dunianya seperti itu. Nah, sikap buruh sendiri, terutama SPN terhadap praktek percaloan tuh gimana? Ya, ini pernah kita bahas ya, Kang Abe, masalah praktek percaloan. Sebenarnya percaloan ini sekarang benar-benar lagi booming di Majalengka karena memang ya tadi kita ini baru ada di dunia industri ya, yang mungkin kita ini baru apa yang melek industri. Sebenarnya percaloan ini bukan hanya di Majalengka, di kota-kota besar seperti Subang, Purwakarta, Bekasi, apalagi justru yang mau masuk ke situ aja berapa, sampai ada yang 25 juta, 20 juta kan miris juga ya. Luar biasa di Majalengka. Yes, Subang kemarin ada yang salah satu juga rekanan saya di Subang itu dimintain 25 juta agar dimasuk PT yang baru itu. jadi ini bukan hal yang tabu untuk kita ya. Sebenarnya sih percaloan ini oknum-oknum ya, yang kemarin kita bahas yang ada apa Karang Taruna ya, ketua Karang Taruna Majalengka ini juga yang pengen banget saya bahas. Ya karena apa? Karang Taruna ini yang jadi jadi bahan perbincangan. Kasusnya seperti kemarin mungkin Kang Abe juga meng-up nggak yang di Sangkuriang. Ya, yang Sangkuriang sempat masuk ke perusahaan ingin mengakomodir ya Bongas Wetan ya, ingin mengakomodir tentang perekrutan kan seperti itu ya, ada beritanya. Itu juga udah ke ranah yang ke situ akan tertujunya gitu loh. Jadi untuk meminimalisirnya ya ini dari perangkat atas Pemda sudah ada dari Bupati juga kan, untuk surat edaran sudah jelas ya tentang percaloan ini. Kita tekankan bahwa Majalengka harus zero percaloan, tapi kenyataannya di tingkat bawahnya ini yang menjadi daya tarik ketika ada perusahaan baru, mereka anggap itu adalah wilayah mereka yang harus bisa mengakomodir tentang perekrutan ya. Ini yang akan menjadi polemik seperti itu Kang Abe. Jadi ya Prinsipnya, tapi ini yang menarik saya mau tanya sebenarnya nih. Eh, teman-teman serikat itu memang gini, teman serikat itu diperbolehkan nggak sih merekrut? Yang saya kepikiran gini, oh nggak boleh. nggak boleh. Oh, Teman-teman serikat itu tidak boleh ikut andil dalam perekrutan karyawan karena itu bukan ranah kami. Ranah kami itu ketika karyawan sudah sudah menjadi karyawan, baru kami yang merekrut menjadi anggota. eh, oke. Kalau merekrut langsung mungkin iya, tapi yang mau saya tanyakan gini, bisa nggak sih teman-teman ini untuk salah satu meminimalisir praktek percaloan ya? Setiap serikat di perusahaannya masing-masing ini ketika ada informasi perekrutan ketenaga kerjaan di-share gitu maksud saya. Akan repot, nanti akan perebutan anggota di luar sebelum masuk Kang Abe. Oh, begitu. Gitu. Iya, Kalau iya, kayak iya, gitu iya. saya udah kerjasama aja sama HRD ya kan. Ya udah ini kami yang masukin, nanti pasti kan jadi anggota kami kan, seperti itu. Nanti akan kisruh lebih lagi kalau kayak gitu. Ya makanya Oh, tidak. alah. Baik, oke, clear. Kita ke komentar-komentar lagi. Ada yang pertama, ini Maula 98. Waduh, hebat ya, Kak. Tanpa lembur 2,8. Ini yang ngomong 2,8 tuh karyawan di Amonnya sendiri loh, bukan saya. Terus Lanang Garang, kalau gaji di bawah UMR gimana ya? Ini pertanyaan. Terus kalau pabriknya gak ngizinin ada serikat, gimana ya ngadunya?
Ini baru 2 pertanyaan. Terus daerah apa, terus kawasan Win, terus apa lagi? Bukan. Kenapa ngelamar kerja harus lewat Karang Taruna? Enggak juga, enggak. Juga. Yang benar Kang sebelahnya Persibdai. Apa nih? Kan udah ada SPSI sama Itu yang Metaliver kapan buka ya? Masih lama. Ganti pengelolanya. Nah, ada 2 pertanyaan tadi, Umi. oke. Kita tanggapi pertanyaan yang tadi. Kalau gaji di bawah UMR gimana ya itu ya? Mm. Kalau gaji di bawah UMR itu pelanggaran, laporkan karena tidak boleh. Sudah jelas dari pemerintahan pusat ataupun daerah, gaji itu wajib mengikuti edaran gubernur, yaitu sesuai UMK atau UMSK. Seperti itu. Kalau memang ada gaji di bawah UMR di suatu perusahaan, ya laporkan lagi-lagi tadi. Bangun serikat pekerjanya agar masalah ini kalian bisa teratasi. Yang tidak ada serikat pekerjanya ini, yang seperti ini. Jadi perusahaan itu menghalalkan, melegalkan apa yang mereka mau karena ngerasa toh karyawannya diam-diam aja mau aja digaji di bawah UMR. Padahal itu kan tidak boleh. UMR, UMK atau UMSK itu harga mati yang kalian harus terima dan itu sudah jelas ketentuannya. Ada perusahaan yang membayar karyawannya di bawah UMK atau UMR itu bisa dicabut perizinannya. Itu. Yang kedua, kalau pabrik nggak ngizinin ada serikat pekerja, gimana ya, harus ngadu kemana? Ya kalian mau mau bangunnya serikat pekerja apa nih? Misal ke SPN. Yang ngadu ke SPN bahwa kalian di situ ada union busting, ya kami yang akan menindak. Kami yang akan berjuang mati-matian dan kami yang akan membuka ruang untuk mediasi kepada manajemen bahwa kami ini bukan pengganggu. Kami ini adalah mitra di dalam perusahaan. Agar apa? Agar perusahaan juga mengetahui aturan-aturan ketenaga kerjaan yang berlaku di Indonesia ini. Kalau mereka melanggar ya mereka juga akan kerugiannya apa? Dicabut perizinannya bisa. Di close ordernya bisa. Seperti itu. Jadi kalau ngomong kemana ya ke serikat pekerja, yuk bikin serikat pekerja di perusahaan, lebih alangkah baiknya SPN ya bikinnya. Lagi-lagi. Baik. Oke, lanjut. Terus sebentar, ini ada pertanyaan lagi. Untuk karyawan outsource gajinya di bawah UMR, tanggapannya gimana? Itu satu. Kedua, Pak Abe Silo lihatnya biar kelihatan gantengnya biar gak kelihatan maksudnya. Kalau nggak Silo nanti ganteng. Uang kehadiran 200.000 lumayan. Nah ini ya satu nih. Tanggapannya kaitan dengan karyawan OS yang di bawah UMK. Ya. Di bawah UMK, bener UMK. UMR atau UMK. Ya itu kenapa saya bersuara keras untuk dihapuskan yang namanya outsourcing. Karena itu akan sangat merugikan. Karena apa? Kalian tanda tangan kontraknya, perjanjiannya dengan yayasan. Kalau yayasan itu ya semaunya. Gitu loh. Semaunya kayak gitu. Jadi alangkah baiknya ya tadi lagi-lagi kalian itu ayo berafiliasi dengan kami serikat pekerja sehingga outsourcing juga di Majalengka ini bisa dihapuskan agar kalian itu dapat hak. Dia ngilang. Ada lagi. Maaf, ada yang telepon terus masalahnya Kang Abe. Saya memahami kalau malam Sabtu itu udah pasti banyak. Oke, baik. Poinnya adalah kalau saya boleh menyarankan, selektiflah ketika melamar. Pastikan kontraknya itu kalaupun kontrak dengan OS dengan outsourcing, tanya gajinya. Karena setahu saya OS outsourcing itu ada yang memang UMK, bahkan lemburannya juga ada, hak-haknya ada. Ada pula, ini di Majalengka saya
nemuin case-case seperti itu di Majalengka. Ada pula yang OS outsourcing itu di bawah UMK ada. Jadi Iya. kita sebagai pekerja juga harus cerdas, harus selektif gitu. Lamun cek bahasa Sunda mah kajen tinggi rewel, kajen tinggi nanya gitulah kira-kira. Ini apa nih? 3 bulan kerja langsung karyawan tetap. Ya, Pak Abe kalau ngurus ada gajinya enggak? Apa enggak? Ah, ini teman saya, jangan diladenin dia. Ini teman kerja saya nih, Triarum itu teman kerja saya waktu di salah satu vendor bank swasta di Majalengka. Dari pihak PT bersuara kita hanya vendor bukan PT besar. Maksudnya? Ya, vendor mau PT besar itu berhak dan wajib membayar secara UMK. Ya, jadi nggak ada itu. Ibaratnya alasan alibi kalau mereka vendor makanya nggak digaji sesuai UMK. Kalau ada pelanggaran seperti itu laporkan ke saya biar saya cabut izinnya. Kalau kontrak 3 bulan di awal, nah habis itu nggak ada kontrak lagi, apakah dapat pesangon nggak ya? Tuh, apa tuh? Kalau kontrak 3 bulan, habis itu nggak ada kontrak lagi, apakah dapat? Nih, maksudnya tanpa ada perpanjangan kontrak tapi kalian masih kerja atau seperti apa? Jadi nggak ada bahasa pesangon. Kalau bahasanya PKWT itu adanya kompensasi, ya, bukan pesangon. Ya, tapi harus jelas dianya PKWT atau masa training. Kalau 3 bulan kan kayak Diamond kan bahasanya masa training. Masa training 3 bulan, kalau lulus di ke-4 bulan itu langsung PKWTT atau karyawan tetap. Seperti itu. Iya, Jadi nggak ada perpanjangan lagi katanya. Oh, kalau namanya. Ya nggak ada perpanjangan lagi berarti ya kalian putus di 3 bulan ya harusnya dapat kompensasi bukan pesangon ya. Nanti perhitungannya jelas. Kalau nominal lemburan nggak dikasih tahu apa pelanggaran nggak kau ini menjelas pelanggaran. Ya, pelanggaran jelas. Jadi saya nggak nanya lagi serikat itu masuk ke pelanggaran aja kalau nggak dikasih tahu. Ini wong ireng kerja di Nabati 1 tahun dapat THR cuman 200 Ya, Serius? karena Nabati itu sistemnya sama yayasan. Ingat ya teman-teman informasi ya. Informasi. Kalau masuk yayasan itu kalian tidak dapat hak THR, itu tidak dapat. Karena apa? Sorry, Yayasan saya tanya nih, saya yang nanya. Tidak dapat hak THR itu Ya, itu karena melanggar apa? undang-undang atau enggak? karena ya kalau untuk masuknya afiliasinya ke yayasan, ya karena peraturannya ada di yayasan bukan dari perusahaan. Jadi perusahaan tidak ada pelanggaran. Oh, Jadi oke, oke. kebanyakan yayasan itu mempergunakannya dua bulan kontrak, ya kan? Nanti kontrak ulang ya, itu nggak akan ada dapat THR. Oke. Jadi lebih tepatnya, jadi gini pertanyaannya ini kerja di PTN 1 tahun dapat THR cuma 200. Nah ini berarti saya ingin mengatakan gini, ini kontraknya dengan perusahaannya langsung atau dengan yayasan gitu kan? Nah itu, Oke. ya itulah kerugian kenapa kalian masuknya lewat yayasan. Kami tidak bisa berbuat banyak karena perusahaan tidak melanggar. Mereka perjanjiannya sama yayasan soalnya. Anak saya nggak masuk lewat yayasan, lewat mana dia? Saya karyawan ini udah 6 tahun THR cuma dihitung 2 bulan. Oh, Dihitung 2 bulan itu dihitung masa kerja 2 bulan ya. nggak mungkin dihitung 2 bulan. Ya iya, jadi dihitungnya masa kerja 2 bulan. Jadi hitungannya kan misalnya THR itu sesuai UMK 1 bulan UMK kan dibagi 12 bulan. Nanti misalnya 2 bulan itu sebulannya berapa dikali 2 bulan itu mungkin. Karena yayasan itu seperti penyalur atau badan ketiga, benar. Ya betul. Apalagi apakah bisa ketika ada aturan yayasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan? Tadi sudah dijawab, dia aturannya aturan yayasan bukan aturan dengan perusahaan ya. Ya. Lewat online. Oh. Karena yayasan di saya ikut yayasan pabriknya tapi THR dapat. Itu ada. Di saya ikut yayasan pabrik Tergantung tapi ya, berarti THR yayasan ada. Berarti Berarti yayasannya benar ini. benar. Iya, tapi kan Kayak si kebanyakan orang Cipalimun di Majalengka. Oh, malah orang Can Mandi eta saha uing. Can Mandi Satria Aleka bener.
Aku dibilangnya aku Oh belum iya, saya juga maksudnya mas saya nggak paham gitu. Umi tolong ajukan dong kalau cuti masih ada sisa dijadikan uang dong Umi. Maksudnya nggak bisa, namanya cuti itu tidak bisa diuangkan. Cuti itu hak. Kalian harus hak saya kira istirahat. berbicara tentang Jadi rangka. habiskan ya. Bu DSB saya kira berbicara tentang ketenaga kerjaan rujukan aturannya adalah aturan ketenaga kerjaan. Bisa jadi kalau untuk HL sendiri kenapa beda sama kontrak untuk UMR-nya. Nah, ini gimana nih Umi nih? Menarik nih. Kalau untuk HL itu harian lepas ya. Ya. HL sendiri kenapa beda sama kontrak UMR-nya gimana Umi? Ya tadi HL itu atau harian lepas itu ya semau dewe. Itu kan tidak ada hitam di atas putihnya ya. Kalau harian lepas itu masuk silakan, enggak juga nggak masalah. Oke, baik. Umi, ini waktunya sudah hampir habis, Ya. tinggal 4 menit lagi. Sebenarnya kalau saya tuh pengen, Soalnya ini udah banyak yang tang ting tung tang ting tung. ya, Umi closing statement, silakan Umi. Oke, untuk teman-teman semuanya yang ada di sini, saya harap untuk semua pekerja kita berjuang sama-sama. Yuk bangun serikat pekerja di seluruh perusahaan yang ada di Majalengka agar hak kalian itu bisa dapat. Apalagi banyak banget pelanggaran-pelanggaran perusahaan-perusahaan yang ada di Majalengka yang tidak memberikan tadi salah satunya BPJS Ketenagakerjaan ataupun kesehatan. Jadi jangan takut untuk gabung dengan serikat pekerja, apalagi dengan SPN kami menjamin kalian bisa mendapatkan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya. Itu aja mungkin Kang Abe untuk closingnya. Baik, terima kasih Umi. Teman-teman, itu tadi Nganda Online. Nganda Online itu program dari AB Channel. Dan untuk diketahui kawan-kawan, AB Channel ini adalah salah satu media online. Kalau websitenya abchannel.id, terus jalur distribusinya TikTok, Snack Video, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Kemudian informasi aja teman-teman, nanti tanggal 28 atau malam Selasa Nganda Online akan menghadirkan Bung Aris Prayuda. Beliau itu Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Majalengka. Kita bicarakan tentang peran serta Kabupaten Majalengka terhadap perlindungan anak. Dan ke depan Nganda Online akan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten untuk membicarakan isu-isu hangat di Kabupaten Majalengka. Umi, terima kasih. Salam buat teman-teman SPN, salam buat keluarga, dan sukses selalu untuk buruh, terkhusus untuk teman-teman SPN. Terima kasih kawan-kawan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.